Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba Hanif dibaca, dibimbing teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang gue mau nanya nih, Nabi yang memiliki mukjizat Al-Quran siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nabi Muhammad, Bu. Ya, pinter, Nabi Muhammad. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad. Oke, sebelum belajar coba sampah-sampahnya sampahnya diambilin, kursinya coba ditata lagi biar rapi, biar kita belajarnya enak. Coba ditata dulu. Ya udah. Hari ini dia nggak masuk? Ada, Bu. Ada. Oke, gue absen dulu ya. Muhammad Aris Said Hadir. hadir. Hati-hati nasihat hadir. Azam Gak ada kabar, Bu. Azam gak ada kabar. Wah, besok harus dipanggil nih ya. Hanif Bolos kayaknya, Bu. bolos juga. Aduh, gimana nih? Oke. Sekarang Ibu langsung mau kasih materi ke kalian semua. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kisah Nabi Muhammad dari zaman dulu sampai kita mengenang syafaatnya beliau. Oke, coba anak-anak dibuka LKS-nya halaman 18 ya. Udah? Dah, Bu. Oke, di situ ada tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman dulu masyarakat Mekah ya kan, itu semua dominannya lebih masyarakat kafir Quraisy, di mana masyarakat kafir Quraisy ini lebih menyembah patung-patung, berhala, karena menurut mereka itu adalah salah satu mereka untuk menyalurkan hajat mereka. Jadi mereka berdoa lewat patung tersebut, gitu. Nah, di sini kemudian Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad sebelum lahir, keadaan masyarakat kafir Quraisy itu semuanya berantakan. Kenapa? Karena di sana itu kaum yang lemah, wanita, semua ditindas, gitu. Karena apa? Karena mereka masih belum mengenal adanya tentang keislaman, ketuhanan, akhlak, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad ketika beliau lahir, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Ayo, tanggal berapa? Ada yang tahu? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, benar. Jadi Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dalam keadaan yatim ya, dimana ketika dalam kandungan Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ayahnya. Oke. 3. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad lahir, ya kan, Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Ya, apa tadi? Halimah Sa'diyah, Bu. Ya, Halimah Sa'diyah adalah seorang yang menyusui Nabi Muhammad. Jadi setelah itu berlalu Nabi Muhammad ketika usia 6 tahun ya, Nabi Muhammad sudah diasuh oleh ibunya, ya kan. Setelah itu ketika Nabi Muhammad mau diajak ibunya untuk berhijrah ya kan ke makam ayahnya. Ketika itu Nabi Muhammad berada di kota Makkah, ya kan. Jadi kota Madinah, ternyata ketika mau kembali ke Mekah setelah berziarah, Nabi Muhammad beserta ibunya sakit-sakitan. Jadi tengah-tengah Madinah ke Mekah, ibunya sakit. Ketika waktu itu terletak di desa Abwa.
Jaraknya kira-kira 23 mil. Nah, ya setelah ibunya sakit, kemudian nggak setelah lama ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu berarti di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu, ya, ditinggal oleh ayahnya dan ibunya gitu. Lalu Nabi Muhammad tinggal bersama siapa? Ya, Kakeknya, Bu. ya, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Jadi setelah ditinggal oleh bapak dan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Jadi selama Nabi Muhammad ini, coba itu yang tiduran bisa bangun nggak? Ya, didengerin ya. Oke, kita lanjut. Jadi Nabi Muhammad setelah diasuh oleh kakeknya, Nabi Muhammad ini menjadi pribadi yang diidam-idamkan. Cerdas, jujur, gak pernah bohong, dan satu lagi pekerja keras. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ya, yang paling sempurna, di mana beliau tidak pernah sama sekali namanya berbohong. Jadi selalu berkata A ya A, B ya B. Nah, jadi itulah pesan Nabi Muhammad. Yuk. Singkat cerita, ya kan, nih. Di usia 25 tahun, Nabi Muhammad bekerja dengan seorang pedagang, ya, namanya Siti Hadijah. Siapa Siti Hadijah? Pedagang yang kaya. Ya, seorang pedagang yang sangat kaya raya. Namun Siti Hadijah ini memiliki status janda. Jadi beliau ini janda tapi kaya raya, ya. Nah, setelah Nabi Muhammad bekerja, ya kan, Nabi Muhammad itu adalah seorang jujur, ya kan, nggak pernah telat tepat waktu. Jadi Siti Hadijah mengagumi sosok dan sifatnya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dilamarlah oleh Siti Hadijah. Ya, setelah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Hadijah, ya kan, memiliki seorang 6 anak, ya. Nah, di buku ada, coba dibaca dulu terlebih dahulu. Singkat cerita langsung aja. Jadi memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad semakin bingung, ya kan? Kenapa bingung? Karena Nabi Muhammad semakin merasa masyarakat kafir Quraisy atau masyarakat Mekah itu semua menganut atau menyembah benda berhala atau patung, ya kan? Semakin kacau di sana. Nah, Nabi Muhammad akhirnya berhalwat. Yang berhalwat itu berdiam diri, ya kan? Berdiam diri di Gua Hira. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, gambar Gua Hira. Sampai sekarang pun Gua Hira masih ramai dikunjungin oleh orang-orang yang beribadah ke tanah suci. Jadi setelah berhalwat, ya, berhalwat di Gua Hira, tiba-tiba Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Malaikat Jibril, Bu. Malaikat Jibril. Jadi setelah Nabi Muhammad berhalwat, kemudian dijawablah semua keresahan Nabi Muhammad oleh Allah, ya. Turunlah malaikat Jibril. Apa yang dirasakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kaget, ya, takut, karena baru pertama kali ditemuin oleh malaikat Jibril yang kita sendiri nggak tahu sekitar sosoknya. Yang jelas itu bisa, ya, yang menakutkan, gitu kan. Nabi Muhammad semakin takut, ya kan? Apa yang saya lakukan, gitu kan. Setelah itu malaikat Jibril berbicara dengan Nabi Muhammad. Apa yang dibicarakan? Ya Muhammad, ya, Iqra, bacalah, ya kan. Nabi Muhammad bingung. Laisa, apa yang saya baca? Saya tidak tahu, saya tidak bisa baca, gitu. Malaikat Jibril terus menanyakan dengan Nabi Muhammad sampai 3 kali, ya. Iqra lah Muhammad, Iqra, gitu kan. Akhirnya Muhammad menjawab, apa yang harus saya baca? Nah, setelah itu turunlah wahyu yang pertama. Surat apa, anak-anak? Al-Alaq. Ya, benar, Al-Alaq. Jadi wahyu yang pertama yang diberikan malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba dibaca bareng-bareng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allama bil qalam. Allama. Lu ulangin. Coba yang kompak. Ayo ulangin, ibu bantu.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Coba ulangi tadi, solusinya salah, coba tadi kamu ulangin. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. Enggak, ulangi dari awal coba, yang serius. Coba, ulangi bersama-sama. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama Bil qalam. 'allamal insana Malam. ya'lam. Nah, setelah itu, ya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Nabi Muhammad semakin takut, ya. Lalu beliau pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya Siti Khadijah. Nah, setelah itu berlalu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad menyusun sebuah strategi. Gimana sih caranya Nabi Muhammad bisa menyampaikan sebuah pesan, ya kan, yang diamanahkan oleh malaikat Jibril. Nah, di sini ada, coba lihat SKS-nya ya. Di situ ada strategi Nabi Muhammad. Strategi Muhammad. Di situ ada 2 ya, ada 2. Yang pertama, Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Yang kedua, secara terang-terangan. Terang-terangan. Nah, kedua strategi ini, ya, itu adalah awal mula Nabi Muhammad ya, di situ ada terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya adalah Nabi Muhammad berpikir, ya, karena apa? Mayoritas masyarakat kafir Quraisy ini masih mempertahankan menyembah berhala, ya kan? Beda jauh dengan apa yang Rasulullah ingin sampaikan, yaitu tentang keesaan atau Allah hanya satu, tidak diperanakan, tidak diperjualbelikan. Nah, jadi setelah ini Nabi Muhammad memperkenalkan dengan secara sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi Muhammad memperkenalkan Islam, ajaran Islam itu dengan kerabatnya dulu, ya, dengan kerabatnya, para sahabatnya, ada Abu Bakar, ya kan, dan yang lainnya. Jadi sebelum beliau berdakwah secara terang-terangan, beliau berdoa dulu terlebih dahulu kepada kerabatnya terlebih dahulu, seperti itu. Ya, jadi terang-terangan ini kurang lebih 3 tahun Nabi Muhammad bersembunyi-sembunyi, ya kan. Jadi mengumpulkan para sahabatnya, ada Bilal dan yang lainnya, dengan sembunyi-sembunyi. Agar kenapa? Agar masyarakat kafir Quraisy tidak mengetahuinya. Karena mereka berpikir adalah Nabi Muhammad ini nabi palsu. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat kafir Quraisy itu menentang dengan adanya ajaran Nabi Muhammad. Mereka mengira Nabi Muhammad ini mengada-ngada, ya kan, bahwa Tuhannya itu Allah, sedangkan Allah itu nggak ada, nggak nyata, gitu kan. Mana Allah, mana Tuhanmu? Itulah pemikiran orang kafir Quraisy. Nah, makanya Nabi Muhammad perlahan-lahan menjelaskan siapa Tuhan kita, ya kan. Kenapa tidak berwujud? Kenapa kita harus menyembah? Nah, itulah bermula dari secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian masuk ke terang-terangan, ya. Di terang-terangan ini Nabi Muhammad sudah mulai berani karena sudah mengumpulkan beberapa orang Muslim, ya, sudah mulai berani untuk berdoa secara terang-terangan, memperkenalkan ajaran Islam, memperkenalkan siapa itu Allah, ya kan, bagaimana cara kita menyembahnya, bagaimana kita beribadah. Nah, itu secara terang-terangan. Mulailah Nabi Muhammad bangkit, ya kan, keluar dari persembunyian tersebut. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada, paham semua ya? Nggak. Nggak paham?
Paham Bu? Paham, oke. Coba kalau udah paham dibuka LKS-nya halaman 17 ya. Halaman 17. Ada tugas mandiri tentang tuliskan suri tauladan Nabi Muhammad. Oke, ya itu tugas mandiri. Jadi tidak boleh berkelompok atau misalnya mencontek. Kerjakan nanti dikumpulkan di kertas folio. Di situ libur tahu kayak. Emang kenapa? Iya libur panjang. Kadang-kadang ada corona. Corona? Iya, katanya itu mau diliburin panjang 2 minggu. Kok pada rame? Udah selesai semua belum? Dah. Udah nih Bu, Udah, semua kumpulin. nih. Oke. Ya, berarti materi untuk minggu depan ya, karena materi sedikit panjang. Jadi nanti pertemuan kedua kita tetap bahas tentang kisah Nabi Muhammad ya. Jadi diingat-ingat dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita. Di LKS-nya jangan langsung ditutup. Sampai rumah dibuka lagi, dibaca lagi ya. Gimana kisah Nabi Muhammad seperti apa. Besok ketemu dengan ibu, langsung ibu tanya, kemarin kita bahas apa aja. Paham? Paham. Oke, sebelum kita berdoa untuk pulang, ibu mau nanya nih ya tentang apa yang telah kita pelajari tadi. Siapa? Oke. Tanggal berapa Nabi Muhammad 3. kapan Nabi Muhammad lahir? Coba. 12 Rabiul Awal Bu. 12 Rabiul Awal. Siapa namamu tadi? Muhammad Aris. Oke, Aris dapat nilai ya. Saya kasih nilai deh biar tambah semangat belajarnya. Kok aku enggak Bu? Oh ya, tadi kamu yang sedikit berisik ya. Coba ibu mau nanya. Wahyu yang pertama diturunkan malaikat Jibril apa? Apaan? Oh ya apaan cuy? Lu mah. Ya. Lu sih bahas corona mulu. Ya apaan dah aku lupa. Tuh kan? Makanya kalau ibu lindangin, jelasin, kan dengerin. Kalau nggak tahu tanya. Jangan sampai ketika ulangan kalian baru nanya, terus nilainya jelek. Ya Bu. Siapa yang rugi coba? Siapa yang rugi? Ibu. Siapa? Ya Bu, maaf Bu. Nah, oke, jangan ulangi lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri, ya, pesan ibu jangan lupa dibaca bukunya. Jangan dari sini langsung tiduran, langsung pada main, ya. Besok kita bahas lagi tentang kisah Nabi Muhammad. Oke, sebelum kita berdoa, coba kursinya diberesin, kertas-kertasnya diambilin. Nah, diambilin biar bersih. Kita belajar dari sini bersih. Masa pulang-pulang kita ninggalin kotoran? Dah Bu, udah bersih Bu. Oke, coba ayo Aris dipimpin doa surat Al-Asrnya. Masa saya lagi Bu? Terus maunya siapa? Yang ikhlas dong kalau mau doa. Gantian. Oke, coba Fatin. Kamu yang tadi yang rewel. Coba dibaca. Bantuin dong. Ayo dong. Bu bantuin dong Bu. Iya, bareng-bareng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati ya. Langsung pada pulang dengan cium tangan. Stop, Mas. Ada tadi langsung pulang ya dengan langsung main ke rumah teman. Ya Bu. Iya bentar. Buruan.